Dan pemirsa, kami akan lanjutkan informasi terkait kabar pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak di atas perairan Kepulauan Seribu sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak hilang kontak di atas perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kini petugas terkait tengah melakukan pencarian pesawat di sekitar lokasi. Dan pemirsa, pesawat Sriwijaya Air ini hilang kontak saat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Pesawat yang hilang kontak ini adalah pesawat Sriwijaya Air SJY 182 atau SJ182 dengan registrasi PKC LCL. Dikabarkan hilang kontak di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Baik, dikabarkan melalui informasi yang telah kami himpun bahwa sebelumnya pesawat ini mengudara sekitar di 11.000 kaki, kemudian tiba-tiba altitudenya turun di 250 kaki dan kemudian hilang kontak. Dan saat ini status pesawat dari yang sebelumnya delay menjadi unknown. Kami tengah mendalami informasi ada berapa penumpang dan juga jumlah kru yang berada di pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta Pontianak. Dan kami kembali berupaya untuk menyapa Bapak Tarmizi, Babin Kamtibmas Pulau Pari, karena memang dikabarkan nelayan dengan Pak Zulkifli, Babin Kamtibmas Pulau Pari, karena memang berdasarkan informasi yang kami terima bahwa nelayan melihat adanya pesawat yang jatuh di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Selamat sore Pak Zulkifli. Selamat sore Pak Zulkifli. Ya. Baik, Pak Zulkifli. Bentar. Ya. Halo? Pak Zulkifli dengan Anissa dari iNews, Ya. Pak. Ya. Baik, dikabarkan memang apakah benar ada pesawat jatuh di sekitar sana, Pak? Dikabarkan bahwa ada nelayan yang melihat. Ya, saya mendapat kabar dari nelayan Bubu warga Pulau Lancang bernama Pak Solihin, saksi mata bahwa mendengar atau melihat pesawat jatuh di sekitar Pulau Laki. Nah, sekarang kita dalam posisi lokasi dan menemukan serpihan yang kita dapat di lokasi. Ditemukan serpihan, Pak? Iya. Baik, sekitar pukul berapa Pak Soleh nelayan itu melihat ada pesawat yang jatuh, Pak? Sekitar jam 3 sore pas keadaan lagi hujan lebat. Keadaan hujan lebat. Mungkin apakah Bapak mendapatkan informasi dari Pak Soleh seperti apa posisi pesawat yang jatuh? Apakah memang posisinya menukik dalam keadaan ada asap atau terbakar atau bagaimana, Pak? Saat kejadian
keadaannya cuaca lagi gelap. Cuman dia Pak Solehin ini cuma lihat ada benda besar jatuh, jadi nggak terlalu jelas. Baik. Gitu, Bu. Ya. Baik, artinya Pak Zulkifli sendiri ini yang menyaksikan terlihat jelas begitu melihat pesawat yang jatuh, atau ini adalah hasil dari juga keterangan dari beberapa saksi, Pak Zulkifli? Kalau ini dari saksi Bu yang ada di lokasi sekitar. Baik. Pak Zulkifli, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini tengah dicari ada puing tadi dan sudah ditemukan. Kira-kira ini bagian mana Pak dari pesawat yang ditemukan? Ini bagian ini sih serpian, ada kabel-kabel aluminium, terus ada celana levis warna biru. Baru ini aja yang saya temukan. Tidak ada ditemukan life jacket dan lain sebagainya ya Pak ya? Belum. Kita di sini juga lokasi karena banyak minyak tumpahan minyak. Oh, banyak tumpahan minyak. Bapak saat ini sedang berada di lokasi pencarian, Pak? Iya. Boleh diceritakan seperti apa kondisinya, Pak? Kondisinya di sini keadaan cuaca landai, bagus. Cuma kita belum dapat serpihan atau pesawat yang lain, baru ini kita dapat dari dasar karena kita dapat ini melalui jangkar kapal yang kita tarik dari bawah sambil berhanyut, sehingga pas jangkar itu nyangkut, seolah nyangkut, kita tarik, ternyata ada sebuah kabel dan serpian aluminium yang kita dapat. Dari gambar yang kami terima, ini ada beberapa orang yang mencoba untuk terjun ke laut dan mencari sejumlah serpihan. Benar seperti itu Pak kondisinya di lapangan? Ya benar. Ya. Siapa saja Pak yang diterjunkan di sana Pak? Sebenarnya ini semua warga untuk bantu mencari. Ya, jadi kita nggak bisa membatasi karena emang ini keinginan warga. Baik, telah ada kabel dan juga celana berwarna biru ya Pak ya yang sudah ditemukan sejauh ini ya Pak ya? Potongan celana biru lepis. Baik. Baik, Pak Zulkifli, ini dari serpihan yang ditemukan ini apakah memang jelas serpihan dari pesawat Sriwijaya Air? Untuk kepastiannya saya belum bisa pastikan, nanti kita kasih yang lebih yang berwenang untuk mengecek apa benar ini serpihan dari pesawat. Baik, Pak Zulkifli, tadi Anda menceritakan bahwa Anda mendapatkan laporan adanya diduga pesawat yang jatuh di sekitar Pulau Laki ya Pak ya, oleh seorang nelayan. Dari cerita nelayan tersebut, seperti apa kondisinya ketika itu Pak? Kondisinya saat itu keadaan lagi cuaca lagi gelap, hujan lebat, jadi sekilas pesawat, badan pesawat itu seolah-olah jatuh limpa laut, meledak, ada suara ledakan. Baik, tidak melihat adanya percikan api atau asap gitu ya Pak ya? Iya, ada percikan api, ada. Ada percikan api? Iya, pas ledakan itu. Oh, sempat ada ledakan ya Pak ya? Iya. Sempat ada ledakan dan percikan api. Ya, sementara informasi itu yang kita dapat, kita belum bisa pastikan karena belum terlalu banyak data-data yang kita dapat. Baik, kalau misalnya keterangan dari Pak Soleh itu Pak, seperti apa posisi pesawat pada setelah ada ledakan itu? Apakah bisa melihat meskipun cuacanya cukup gelap ketika itu Pak? Iya, saat itu Pak Solin melihat benda-benda besar jatuh gitu. Cuma bang badan pesawat itu nggak kelihatan jelas karena keadaan cuaca gelap. Baik, jadi tidak terlihat bagaimana posisi pesawat ya Pak, atau menukik atau dalam kondisi horizontal ya Pak ya? Benar. Baik, dari keterangan Pak Soleh tadi, ini
terdengar begitu ada dentuman keras. Apakah memang dentuman ini sebelum memang jatuh di sekitar Pulau Pari begitu atau seperti apa Pak? Sekitar Pulau Laki. Jalur penyeberangan Rosaban ke Pulau Lancang. Baik, Pak Zulkifli, bisakah Anda menceritakan seberapa jauh jarak antara Jakarta di Pulau Jawa dengan lokasi ledakan itu? Kira-kira berapa kilometer, Pak? Sekitar kurang lebih 3 kilo, apa 2 kilo, 3 kilo lah. Baik, dari Pulau Pari ya Pak ya? Dari Pulau Lancang. Pulau Lancang ke pertengahan Pulau Lancang dengan Rosaban. Baik. Persis di samping Pulau Laki. Di antara Pulau Lancang dan Pulau Saban ya Pak? Ya, Pelabuhan Rosaban. Gitu, Wis. Baik. Ketika yang diduga jatuhnya pesawat ini memang cuacanya begitu sangat mendung dan tidak mendukung ya Pak? Iya, benar. Baik, Pak Zulkifli, berarti pesawat ini diduga kalaupun jatuh, ini jatuhnya akan ke laut ya Pak ya, bukan ke pulau? Bukan, ke laut, karena pas persis di laut. Baik, persis di laut ya Pak? Ya. Baik. Apakah sebelumnya juga ada laporan dari nelayan maupun warga yang memang sempat melihat pesawat terbang rendah Pak? Belum, selain Pak Solihin belum ada yang lain. Baik, saat ini pencarian yang tengah Bapak dan juga warga lakukan ini di sekitar mana Pak? Di Pulau Laki, Bu. Di Pulau Laki ya Pak ya? Ya. Baik, ada bukti-bukti lain Pak yang ditemukan hingga saat ini selain serpihan yang tadi Bapak sebutkan Pak Zulkifli? Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Babinsa Pulau Pari telah berbagi informasinya bersama kami, dan pemirsa, pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak hilang kontak di atas Kepulauan Seribu atau tepatnya di Pulau Laki, Jakarta Utara, dan kini petugas terkait tengah melakukan pencarian pesawat di atas lokasi. Dan pemirsa, dilaporkan ada 56 penumpang yang terdiri dari 46 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi yang hilang kontak dengan tower. Sesuai jadwal take off ini jam 13.25 dan landing di jam 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian sempat delay menjadi jam 14.14 dan landing di jam 15.50 waktu Indonesia Barat. Baik, dan diketahui ada beberapa nama kru dari pesawat Sriwijaya Air ini dengan kapten pesawat bernama Awan, kemudian awak pesawat Diego Mamahit, Dika, Oki, Bismamia, Tresetiani, dan Gita Lestari. Dan juga ada beberapa diantaranya bukti-bukti terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan 182 CGK PNK ini membawa 56 orang. Kemudian terdiri dari 46 dewasa, 7 anak-anak, dan ada 3 orang bayi. Dan pemirsa, berdasarkan informasi dari Pak Zulkifli, Babinsa di Pulau Pari, bahwa ia mendapatkan informasi dari nelayan yang ketika itu sedang berada di Pulau Laki, bahwa nelayan bernama Bapak Soleh ini melihat atau mendengar adanya dentuman keras disertai dengan percikan api, kemudian ada benda yang besar jatuh dari langit. Namun nelayan Bapak Soleh ini tidak bisa memastikan benda apakah itu, apakah benar itu adalah pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak, karena pada saat itu kondisi cuaca gelap dan hujan deras sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi dari Basarnas
terkait pesawat milik Sriwijaya Air bernomor SJ182 PKCLC ini lost kontak pada pukul 14.47 pada Sabtu sore tadi dengan jalur penerbangan Jakarta Pontianak, dan saat ini di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang langkah-langkah juga telah diambil oleh beberapa pihak, tim SAR, Babinsa, Pospol di Pulau Lancang, tepat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Dan pemirsa, berdasarkan data dari Flight Radar bahwa pesawat ini sempat mengudara di ketinggian 11.000 kaki, namun tiba-tiba menukik hingga di 250 kaki. Dan pada saat pesawat diduga jatuh, sedang terjadi cuaca buruk. Dan memang sempat tadi berdasarkan informasi dari Pak Zulkifli Babinsa Pulau Pari menemukan sejumlah benda yang diduga adalah serpihan dari pesawat Sriwijaya Air, diantaranya adalah sejumlah kabel dan juga ditemukan potongan celana berwarna biru, celana jeans berwarna biru. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJY182 rute Jakarta Pontianak ini hilang kontak, diketahui dari Menara Pengawas, dan juga pihak Sriwijaya memastikan ini juga sedang melakukan investigasi terhadap pesawat yang hilang kontak tersebut. Dan juga hingga saat ini terus melakukan kontak dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan informasi lebih rinci terkait penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak ini. Dan pemirsa, pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak adalah pesawat Boeing 737 milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJY182 rute Jakarta Pontianak. Dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang dikonfirmasi mengatakan bahwa memang benar bahwa pesawat tersebut hilang kontak dan sampai saat ini masih berupaya untuk mencapai lokasi diduga jatuhnya pesawat, yaitu di sekitar Pulau Laki, perairan Kepulauan Seribu. Dan berdasarkan informasi dari saksi mata yang sempat melihat ada dan mendengar adanya ledakan, kemudian melihat percikan api dan melihat benda besar jatuh dari langit di sekitar perairan Kepulauan Seribu, bahwa posisi jatuhnya yang diduga pesawat ada di laut atau di perairan. Pesawat Sriwijaya Air SJY182 dengan registrasi PKCLC ini hilang kontak sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 15 itu juga ada seorang nelayan yang melihat ada atau mendengar ledakan, melihat percikan api dan juga melihat ada benda besar jatuh dari langit. Namun nelayan tersebut tidak dapat memastikan apakah benar itu adalah pesawat yang hilang kontak karena pada saat itu kondisi cuaca hujan deras dan juga gelap. Baik, dari laman flyradar24.com juga tertera informasi bahwa pesawat tersebut terjadwal berangkat pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat yang dijadwalkan tiba pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pontianak, dan hingga kini belum juga ada informasi resmi terkait pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-524 PK CLC ini yang hilang kontak. Dan masih dalam dugaan pesawat ini jatuh, pemirsa. Dan pemirsa, berdasarkan data dari Flight Radar bahwa pesawat ini berada di ketinggian 11.000 kaki, kemudian tiba-tiba menukik atau dive in dengan catatan terakhir berada di 250 kaki di atas permukaan laut. Dan pemirsa, pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dikabarkan hilang kontak
di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini kami masih berupaya untuk mengkonfirmasi dari Basarnas, dari KNKT, dan juga dari Kementerian Perhubungan terkait informasi pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak di pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kami informasikan sekali lagi berdasarkan keterangan dari Pak Zulkifli, Babinsa Pulau Pari, bahwa ada laporan dari nelayan atau warga setempat pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sempat mendengar ada suara ledakan, melihat juga percikan api dan ada benda besar jatuh dari langit di sekitar perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Namun nelayan tersebut tidak dapat memastikan apakah benar itu adalah pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak, karena pada saat itu cuaca buruk, hujan deras dan kondisi langit memang gelap. Dan berdasarkan keterangan dari Pak Zulkifli yang saat ini tengah melakukan pencarian di sekitar Pulau Laki, bahwa ditemukan sejumlah benda yang diduga adalah serpihan dari pesawat Sriwijaya Air, yaitu berupa kabel dan juga ada potongan celana jeans berwarna biru. Baik, kami informasikan kembali dari awak dari pesawat Sriwijaya Air 182 CGK PNK ini yang membawa penumpang sebanyak 56 orang dengan 46 dewasa, 7 anak-anak dan juga ada 3 orang bayi. Dan ada 2 orang pilot, 4 orang kabin kru. Dan ada beberapa nama-nama dari awak pesawat Sriwijaya Air ini yang diduga jatuh. Kapten bernama Afwan, kemudian ada Diego Mamahit, Dika Okibisma, Mia Tresetiani dan juga Gita Lestari. Dan hingga saat ini juga masih dalam penyelidikan dari pihak Sriwijaya Air untuk memastikan jatuhnya pesawat dengan tujuan Jakarta Pontianak ini. Dan pemirsa, pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini berpenumpang 56 orang, terdiri dari 46 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi. Dan pemirsa, ini adalah flight radar atau data dari flight radar yang menunjukkan rute penerbangan pesawat Sriwijaya Air SJ182 sejak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hingga di lokasi diduga jatuhnya pesawat, yaitu di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Diduga pesawat ini berada di ketinggian 11.000 kaki, kemudian tengah berupaya untuk naik ke 13.000 kaki, namun tiba-tiba dive in atau menukik hingga data rekaman terakhir berada di 250 kaki. Dan pemirsa, ini adalah penemuan kabel-kabel yang diduga adalah serpihan atau bagian dari pesawat Sriwijaya Air. Tadi berdasarkan informasi dari Pak Zulkifli, Babinsa Pulau Pari, memang Pak Zulkifli saat ini tengah melakukan pencarian bersama nelayan dan warga yang berada di sana. Ini baju orang ini. Mana ketemu ya? Ketemu. Mana? Oh iya. Dan sampai saat ini Babinsa dan juga warga dan nelayan tengah berupaya melakukan pencarian. Nih. Maju lagi, maju sana. Di sekitar perairan Pulau Laki, di mana lokasi diduga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 maksud kami. Mana ketemu. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak
ini dilaporkan hilang dan diketahui pesawat ini take off pada pukul 14.36, namun hilang beberapa menit setelah mengudara. Belum ada informasi mengenai nasib pesawat udara bernomor registrasi PK CLC ini. Data dari situs flightradar24.com PKCLC ini diduga pesawat Sriwijaya Air ini kehilangan kontak di Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Pesawat udara dari maskapai Sriwijaya Air seharusnya kembali mendarat di Bandara Udara di Pontianak sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sejauh ini informasi dari Basarnas, pesawat Sriwijaya SJ182 PK CLC lost kontak sekitar pukul 14.47 waktu Indonesia Barat dengan pada saat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 14.36 dan diduga lost kontak pukul 14.47 dan seharusnya landing di Pontianak pada pukul 15.44. Diduga pesawat hilang kontak atau jatuh di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang. Saat ini tim SAR Babinsa Pospol Pulau Lancang telah mengcross-check dengan lapangan. Kemudian informasi dari nelayan sekitar melihat adanya benda jatuh di laut sekitar perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki. Getaran jatuhnya pesawat juga hingga terasa ke perumahan Pulau Lancang. Dan pemirsa, kami mendapatkan data manifest dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. Ada 62 penumpang dan juga awak pesawat yang berada di pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ada 46 penumpang yang terdiri dari 46 dewasa, 7 orang anak-anak dan 3 bayi. Ada 2 orang pilot dan 4 orang cabin crew. Baik, data dari situs flightradar24.com juga menyebutkan ini pesawat udara maskapai Sriwijaya Air ini kembali mendarat atau return to base di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kemudian penerbangan bernomor SJ591 ini tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dan informasinya juga disampaikan oleh salah seorang saksi melalui situs monitor penerbangan sipil flightradar24.com ini memang menunjukkan jika penerbangan bernomor SJ591 ini bermasalah. Kemudian juga saat berada diketahui ini ada dugaan bahwa di atas sekitar Selat Makassar atau beberapa menit mengudara, pesawat ini memutar haluan kembali ke bandara asal. Kemudian berdasarkan juga flightradar24.com, pesawat ini nampak berputar-putar sebanyak 4 kali di atas wilayah Makassar dan Kabupaten Goa sebelum berhasil mendarat di bandara tujuan di Pontianak. Dan pemirsa, saat ini polisi bekerja sama dengan pihak terkait membangun posko darurat di dermaga JICT 2 di Tanjung Priok, Jakarta Utara terkait pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182-SJ182 rute Jakarta Pontianak yang hilang kontak di wilayah Kepulauan Seribu. Pembangunan posko darurat ini untuk mengantisipasi penanganan terhadap pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak sekitar pukul 14.47 waktu Indonesia Barat di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Saat ini polisi akan memasang tenda posko darurat di JICT 2. Kapal patroli juga akan disiagakan di dekat posko darurat. Polisi akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan penanganan terkait dengan peristiwa ini. Dan pemirsa, seperti kita ketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan nomor registrasi PK CLC hilang kontak. Pesawat yang hilang kontak ini dikabarkan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Pontianak.
Pesawat Sriwijaya Air hilang kontak di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari Pak Zulkifli, Babinsa Pulau Pari, bahwa dia menerima laporan dari nelayan setempat yang sempat mendengar suara dentuman, kemudian melihat percikan api dan ada benda besar yang jatuh dari langit mengarah ke arah laut. Namun nelayan tersebut tidak dapat memastikan apakah itu adalah pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak karena pada saat itu kondisi cuaca tengah hujan deras dan gelap sehingga nelayan tidak dapat melihat jelas seperti apa benda yang jatuh dari langit tersebut. Dan dentuman akibat ledakan dari yang diduga dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini terasa hingga ke perumahan Pulau Lancang. Hasil monitor penerbangan ini dari SJ591 Sriwijaya Air ini berdasarkan flight radar 24.com ini menyebutkan bahwa pesawat ini sudah berusia 11,4 tahun. Kemudian juga pernah digunakan maskapai asal Irlandia, sebelumnya juga pernah digunakan maskapai Air China dengan nomor registrasi B5438 sejak 2009 hingga 2017. Sriwijaya Air baru mengoperasikannya sejak tahun 2019 dan sebelumnya ini juga diketahui rute dari Sriwijaya Air yang diduga jatuh ini atau hilang kontak juga melayani penerbangan pada tanggal 8 Januari Jumat kemarin dengan tujuan Jakarta Makassar dengan nomor penerbangan SJ584, kemudian Makassar Sorong, Sorong Manokwari, Manokwari Jayapura, Jayapura Manokwari, dan juga ada sekitar 8 jalur penerbangan pada tanggal 8 Januari 2021 kemarin tepatnya. Kementerian Perhubungan mengonfirmasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak hilang kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan kemudian saat ini Badan SAR dan KNKT juga tengah melakukan penyelidikan terkait pesawat yang hilang kontak pesawat Sriwijaya Air SJ182.